Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat mulia. Beliau berkata, beliau menceritakan, "Ataitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam." Saya pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaihi thawbun abyadu wa huwa naim. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi mengenakan pakaian putih, dan pada saat itu Rasulullah lagi dalam keadaan tidur sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau balik karena beliau lagi dalam kondisi tidur. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu kembali. Kemudian beliau menceritakan lagi, "Tsumma ataituhu wa qad istaiqadha." Dan di lain waktu saya datang lagi. Ya, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bangun. Ya. Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin", tidaklah seorang hamba, qala, yang berkata, ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Ini terjemahannya yang benar ya. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, itu keliru ya, dan itu difahami umum oleh masyarakat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini maknanya keliru. Karena kenapa? Ternyata banyak Tuhan selain Allah. Ya, dan Tuhan-Tuhan itu batil. Ya, Tuhan-Tuhan itu batil seperti yang disembah oleh orang-orang kaum musyrikin. Ya, orang-orang Quraisy pada saat itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan, 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 Tuhan. Akan tetapi semua itu batil, dan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terjemahannya yang betul, la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sesembahan, banyak Tuhan. Ya, akan tetapi yang benar, yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin qala", tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa enggak hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah. Karena ternyata banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mengetahui konsekuensi daripada la ilaha illallah. Contoh misalnya, ada orang yang dalam sehari dia bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan tetapi ternyata di sore harinya dia datang ke kuburan seorang wali, ke kuburan seorang soleh, lalu kemudian dia meminta doa kepada penghuni kuburan tersebut. Ini artinya dia tidak memahami makna daripada la ilaha illallah. Yang kedua, dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Karena kenapa? Andai dia memahami makna la ilaha illallah, dia mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah, tidak mungkin dia datang berdoa kepada penghuni kuburan. Ya, ini mustahil, ini bertentangan. Dia mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi dia menyembelih tujuannya bukan kepada selain tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk orang soleh yang sudah meninggal dunia, menyembelih kepada seorang wali misalnya yang sudah meninggal dunia. Ini artinya dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dan dia tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Ya, dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dia tidak memahami makna la ilaha illallah, dan dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, kita kembali. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah thumma mata, perhatikan, kemudian dia meninggal dunia, ya, thumma mata ala dzalik, kemudian dia meninggal di atas kalimat tauhid tersebut. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, ya, dia meninggal di atas kalimat tauhid ini, illa dakhalal jannah, kecuali kata Rasulullah dia pasti masuk surga. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Siapa yang meninggal di atas tauhid, siapa yang meninggal di atas kalimat tauhid, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga bagaimanapun kondisinya. Ya. Nah, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in zana wa in saraka, wahai Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, perhatikan di sini. Ya, sekali lagi Bapak sekalian ya, kita enggak meremehkan dosa besar lainnya. Semua ada ancamannya, semua ada pasalnya. Berzina dosa besar, ya. Berzina dosa besar, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencuri dosa besar. Ya, akan tetapi ya,
ini perbandingan. Ya, kata Abu Zar, wa in zana wa in saraka, ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ya, Abu Zar belum puas. Ya, masa iya sih nggak puas gitu loh. Kemudian beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun hamba tersebut mencuri. Ya, lagi-lagi Abu Zar bertanya kepada Rasulullah SAW, belum puas juga. Ya, masa iya sih gitu. Nggak mungkin, dalam hati mungkin seperti itu, berkecamuk dalam hatinya. Masa iya sih orang yang meninggal di atas tauhid, kemudian misalnya dia terjatuh kepada perbuatan dosa besar, berzina dan mencuri, atau dosa-dosa besar lainnya misalnya, masa iya sih dia masuk surga gitu kan, seperti itu. Ya, jadi beliau itu nggak puas, berkecamuk di dalam hatinya. Kemudian lagi-lagi beliau bertanya, wa in zana wa in saraka. Ya, mungkin suaranya agak tinggi gitu, seperti itu. Gimana sih kalau diulang jawabannya juga sama gitu kan? Wa in zana wa in saraka, ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Dan lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Bahkan Rasulullah SAW menambahkan di akhir kalimatnya ini, ala ragmi anfi Abi Dzarrin, walaupun Abu Dzar tidak suka dengan jawaban ini. Walaupun kau benci dengan jawaban ini, walaupun kau tidak puas dengan jawaban ini, itu yang akan terjadi. Ya, jadi luar biasa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di atas tauhidnya, tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak menyembelih, ketika dia menyembelih tujuannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Seperti itu.